Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, sama-sama kita juga majelis ta'lim Mazira Syafaatur Rasul yang diketuai oleh Ukhtina Yasmin Al-Haddad dan juga suaminya Syarif Hashim. Kita doakan semoga Yasmin beserta segenap keluarganya, Kak Sofi dan juga ibu mertuanya, Bu Seha, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Anak-anaknya jadikan anak-anak yang soleh-solehah. Panjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan urusannya, kabulkan hajatnya. Semakin dicinta Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Para ustadzah yang banyak menghiasi majelis kita. Ustadzah Khadijah Asgaf, Ustadzah Suud Al-Kaf, Ustadzah Afaf Al-Haddar, Ustadzah Syifa Al-Habsyi, para ustadzah-ustadzah yang lain, Bunyai Nur Wakiyah dan juga tim Hadrah Al-Mahabbah dari Situbondo, kita doakan semoga senantiasa dalam limpahan rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, yang mudah-mudahan semuanya disayang Allah, disayang Rasulullah, dicinta Allah, dicinta Rasulullah, dirahmati Allah, disyafaati Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ada temanya nih. Temanya katanya betapa Nabi Muhammad mencintaimu. Iya, Nabi memang cinta padamu. Dari sebelum kita lahir. Di masa hidupnya Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Sekarang juga dikubur sangat mencintai kita. Nanti juga di padang mahsyar Nabi Muhammad sangat mencintai kita. Di akhirat, di jembatan, di mizan, sampai dengan kita masuk ke dalam surga, semoga amin. Nabi Muhammad juga sangat mencintai kita dalam segala keadaan. Nabi Muhammad sangat mencintai kita umatnya. Makanya ada tuh qasidah itu. Innal habibal Mustafa dzurafatin wa dhu wafa wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal wa dzikruhu fihi shifa idza tamada bil ilal. Innal habibal Mustafa, sungguhnya Nabi Muhammad manusia terkasih, al-Mustafa sang terpilih, dzurafah hatinya penuh belas kasih.
wadhuwafa, dan cintanya itu cinta yang setia. Nih saya kasih tahu. Kesetiaan ini sesuatu yang tambah zaman, tambah jarang. Sama Nabi Muhammad disebutkan, salah satu barang langka di akhir zaman, kata Nabi Muhammad, satu, uang halal, uang yang halal, benar-benar halal, sama dua, kawan setia. Orang yang setia kepadamu, tambah lama, tambah jarang. Banyak yang sekarang setianya sama kepentingan. Banyak sekarang yang setianya sama uang. Banyak sekarang setianya sama jabatan. Banyak sekarang yang setianya sama rasa, apa ya? Saya mau sebutnya syahwat, jadi agak bahasanya masih lagi saya pikir-pikirin nih. Kalau dia mendatangkan kepentingannya, dia seneng sama tuh orang, tapi begitu nggak sesuai kepentingannya ditinggalin. Pengalaman pribadi bagaimana nih Bu nih? Banyak juga orang setianya sama uang. Kalau ada duitnya, kalau nggak ada duitnya ditinggalin. Kebanyakan yang begini ibu-ibu nih, sama suaminya. Ada uang, abang sayang. Nggak ada uang, sayangku padamu melayang. Hilang sayangnya, hilang cintanya, hanya karena nggak ada uang. Bahkan saya pernah dengar begini nih, laki-laki teruji kesetiaannya ketika memiliki segalanya. Perempuan teruji kesetiaannya ketika suaminya nggak punya apa-apa. Jarang, kesetiaan nih tambah lama tambah jarang. Tapi Nabi kita Muhammad dzu ra'fah wa dzu wafa. Beliau adalah seseorang yang hatinya penuh sayang, wa dzu wafa, dan beliau adalah seseorang yang punya kesetiaan. Setia, Nabi Muhammad tuh setia. Saat susah tetap setia. Yang disetiain sama Nabi itu dua. Nabi setia kepada penciptanya, Nabi setia kepada umatnya. Dalam keadaan apapun, Nabi selalu setia kepada Allah. Dalam keadaan apapun, Nabi selalu setia kepada umatnya. Nabi itu Bu, kesetiaannya kepada Allah tak terkalahkan. Nabi dikasih seneng, Nabi seneng. Nabi seneng. Nabi dikasih susah, Nabi juga tetap setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau saya baca sejarahnya Nabi nih Bu, saya banyak baca sejarahnya Nabi. Ibu-ibu sekalian, Nabi itu cintanya kepada Allah tidak berkurang dalam keadaan apapun. Bu, Nabi saat diterima hijrah di Madinah atau saat Fathu Mekah, dikasih pembebasan kota Mekah, Nabi berjalan di atas keledai beliau. Ibu-ibu sekalian, saat kemenangan terjadi,
umat Islam gegap gempita. Fathu Mekah, berhala ditumbang-tumbangkan, Bilal disuruh naik ke atas Ka'bah untuk kemudian adzan. Semua orang hormat semuanya sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu tahu Nabi Muhammad seperti apa? Nabi bukan membusungkan dadanya. Nabi enggak mengangkat kepalanya. Nabi enggak kayak mau bilang, nih akhirnya saya sekarang menang, saya sekarang bisa menguasai Mekah. Enggak gitu. Nabi Muhammad, kabarnya ibu-ibu sekalian, menunduk sangat dalam. Nabi Muhammad diarak, digiring, memilih untuk digiring di atas keledai, bukan unta yang tinggi, bukan juga kuda yang gagah. Nabi Muhammad memilih digiring, diarak di atas keledai beliau. Tawadhu, setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat kalah, saat menang, beliau tetap setia. Nabi, ibu-ibu sekalian, nunduk. Orang-orang Korea yang, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Rasulullah, menyambut dengan kemenangan dengan sukacita. Nabi Muhammadnya nunduk. Sampai kabarnya kepala beliau hampir-hampir menyentuh punggung keledai beliau. Saat itulah turun firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika astaghfirhu innahu kana tawwaba. Apabila datang pertolongan Allah kepadamu wahai Nabi Muhammad, wal fath, dan terjadi pembukaan kota Mekkah, wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja, kamu melihat orang-orang berbondong-bondong masuk ke dalam agama Islam, followersmu menjadi begitu banyak. Bukan Allah perintahkan Nabi Muhammad berbangga, bukan Allah perintahkan Nabi Muhammad bersyukur, bahkan bukan, tapi Allah perintahkan fasabbih bihamdi rabbika, bertasbihlah, agungkan Allah. Semua bukan tentangmu wahai Muhammad, semua tentang Allah. Hari itu kemenangan tiba, agungkan Allah. Ini adalah tentang Allah. Setia Nabi Muhammad, setia. Makanya Nabi Muhammad nunduk. Nabi Muhammad mau ngajarin kita, kemenangan ini bukan tentang aku atau kamu. Kemenangan ini adalah tentang Allah, yang kita naikkan benderanya. Benderanya Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Mohonlah ampun kepada Allah wahai Nabi Muhammad, beristighfarlah, mohonkanlah ampun. Bu, Nabi ngerti, Nabi itu adalah seseorang yang maksum, gak punya dosa. Tapi sama Allah Nabi Muhammad disuruh istighfar. Beristighfar untuk siapa? Untuk umatnya. Innahu kana tawwaba. Para ahli tafsir mengatakan hadza na'yun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal mula sakaratul mautnya Nabi Muhammad. Maksudnya awal mula berita kematiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Jadi Nabi ketika turun firman itu, Nabi faham ini adalah pemberitaan. Muhammad, nih udah menang. Muhammad, kamu diutuskan untuk kemenangan Islam. Islamnya udah menang, kamu sebentar lagi bebas tugas. Kamu akan kembali. Aku tarik kembali kepadaku sebagai hamba tercinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi udah tahu kalau umurnya sisa beberapa saat lagi sejak terjadinya Fathu Makkah. Setia Nabi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikasih kemenangan setia, dikasih kekalahan. Ibu-ibu, teman-teman sekalian, Nabi Muhammad dikasih kekalahan. Dilempari orang kakinya, sampai batu kerikil, sampai berdarah-darah betis beliau yang mulia. Bu, kenapa yang berdarah betisnya? Kenapa enggak badannya? Tahu kenapa? Karena yang ngelemparin Nabi adalah anak-anak kecil. Coba tuh, betapa Allah tuh ya ngasih ujian sama Nabi Muhammad. Ujian hatimu bisa setia apa enggak nih Muhammad? Allah kasih Nabi dilemparin. Bukan sama orang dewasa, Bu. Bukan sama orang-orang besar. Dilemparin sama anak kecil. Itu ibu-ibu sekalian, orang Taif nyuruh anak-anak kecil buat ngelemparin Nabi Muhammad sebagai bentuk kehinaan, kayak sekalian ngejek gitu. Sekalian ngejek. Muhammad, yang ngadepin kamu mah anak kecil-kecilan aja. Kamu segala mau menghadap kita nih orang gede-gede. Kamu tuh urusannya sama anak kecil. Anak kecil tuh lemparin tuh, ada orang gila. Ada orang gila namanya Muhammad, lemparin. Nih duitnya nih. Dikasih uang receh, Bu, dikasih makanan manis, permen-permen begitu, disuruh mereka lagi pada main-mainan buat ngelemparin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bu, saya tanya, kamu ketika dikasih rejeki, pernah nggak ada yang nanya begini sama Allah? Ya Allah, dosa apa sih saya? Kok saya dikasih rejeki banyak banget begini ya Allah? Nggak pernah. Betul? Betul? Kamu tahu bahwa di saat kamu dikasih banyak rejeki, dikasih banyak uang, Allah lagi sayang sama kamu. Kan begitu? Banyak orang ketika dikasih sama Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan, kesenangan, itu mereka GR, seneng, berasa bahwa Allah cinta sama dia gitu. Tapi begitu dikasih sakit, masuk rumah sakit sama dokternya dibilang, ibu setelah kami periksa nih, ternyata ibu ini ada sakit cancer. Ada sakit kanker, Bu, udah stadium sekian. Apa yang kamu pikirkan? Ya Allah, kok saya sih ya Allah? Saya udah sholat loh, saya udah sujud selama ini. Kenapa saya yang kau beri ujian seperti ini ya Allah? Dosa apa saya ya Allah? Begitu bukan? Kamu kehilangan cintamu kepada Allah ketika kamu diberi ujian-ujian berupa sakit, berupa terhina, berupa ditinggalkan orang yang kamu sayang. Ada banyak para istri nih ketika tahu suaminya buka cabang, isi tahajudnya berlinang air mata, seraya berkata, ya Allah, cintaku dihianati. Ya Allah, kurang apa saya ini kepada suami saya? Langsung
Itu ya, yang berani nanya kayak begitu, apa nggak takut dijawab sama malaikat? Ya banyak. Kesetiaan kita kepada Allah, cinta kita kepada Allah teruji ketika Allah memberikan kepada kita rasa yang gak enak, rasa sakit, perasaan terhina. Apalagi kalau sampai kayak Nabi Muhammad tubuh tuh, darah-darah kakinya, betisnya, berdarah-darah karena dilempari anak-anak kecil. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, sampai ketika udah berhasil selamat, Nabi Muhammad kemudian sembunyi di balik sebuah tembok. Itu Bu, kata-katanya Nabi Muhammad luar biasa. Katanya Nabi Muhammad, Allahumma inni ashku ilaika du'fa halati wa qillata hilati. Ya Allah, saya mengadu kepadamu. Bukan orang-orang itu yang diadui nama Nabi, dirinya sendiri. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Aku mengadu kepadamu betapa lemahnya diriku. Betapa tidak mampunya aku mencari jalan keluar atas permasalahanku. Sayanya nih yang kurang pinter nih, sayanya nih yang enggak maksimal nih, sayanya nih bahasanya kurang bagus nih, sayanya nih yang enggak ngerti cara nyari jalan keluar, sayanya nih. Nabi nyalahin dirinya sendiri. Bukan salah di takdirmu ya Allah, saya yang jadi hamba nih ya Allah yang kurang benar. Semacam itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tetap setia, tidak menyalahkan takdirnya Allah, tidak menyalahkan orang-orang Taif yang melempari beliau dengan batu, beliau malah hanya menyalahkan diri beliau sendiri. Habis gitu beliau bilang, Allahumma illam yakun alayya bika ghadabun fala ubali. Ya Allah, apapun yang terjadi, mau saya dilemparin pakai batu kek, mau saya dikata-katain gila kek, apa aja ya Allah yang terjadi dalam hidup saya. Mau saya dibakar, mau saya diguyur, mau saya dilempari kotoran, apapun aja yang terjadi ya Allah. Selagi engkau tetap cinta padaku, aku tidak peduli. Setia Nabi kita Muhammad kepada Allah. Pemilik kesetiaan. Sampai pernah nih, ibu saya ceritain, adik-adik saya ceritain. Nabi tuh Bu, lagi main-mainan sama cucunya, Hasan Husain. Gantian naik di atas punggungnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ibnu Abbas lihat pemandangan itu. Sayyidina Ibnu Abbas juga masih anak-anak juga. Dilihatin pemandangan itu. Beliau bilang, ni'mar rakib wal markub. Ini adalah seindah-indah yang dinaiki, seindah-indah yang naik di atasnya. Sayyidina Husain ganti-gantian sama Sayyidina Hasan naik di atas punggungnya kakek mereka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi lagi seneng-seneng gitu loh Bu. Lagi bercengkrama main-main sama cucu-cucunya. Nabi lagi seneng hatinya. Karena lagi bercengkrama sama cucu-cucunya. Ibu-ibu sekalian, datang malaikat Jibril. Ngasih tahu kepada Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, Allah berkirim salam padamu dan memberitahumu. Minta saya buat ngasih tahu wahai Rasul, amma ahaduhuma mata masmuman wal akhar mata madluman. Rasul, kayak apa rasanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Lagi seneng-seneng sama cucunya, lagi sayang-sayangnya. Dikasih tahu. Rasul, yang satu bakalan mati diracun, yang satu bakalan mati dipenggal kepalanya. Ayo gimana coba? Nabi Muhammad Bu, apa yang beliau lakukan? Raditu billahi robba. Ya Allah, aku ridho. Aku ridho. Apapun saja yang engkau putuskan ya Allah. Setia Nabi Muhammad. Nabi gak protes, ya Allah jangan gitu amat sih ya Rob. Matinya wajar aja napa biar kayak orang-orang gitu. Enggak. Apapun yang kau putuskan ya Allah. Selagi urusannya dunia enggak apa-apa. Semuanya enggak apa-apa. Ngajarin kita, buat kita punya cinta juga yang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bu, sholatlah, ibadahlah, tahajudlah, zikirlah, berbuat baiklah, apapun saja keadaanmu. Suka ada nih ibu-ibu, saya mah nggak lagi ngomongin yang di sini, enggak. Suka ada tuh ibu-ibu, kalau lagi susah setia sama Allah. Ada yang begitu. Kalau lagi susah tahajudnya kenceng, puasa iya juga, zikir iya juga, solehah, majelis taklim dihadirin, sedekah iya juga, lagi susah. Begitu udah seneng, tahajud lewat, zikir lewat, sedekah lewat, sholatnya berantakan. Ada tuh yang begitu. Bu, gak usah jauh-jauh. Di Jakarta nih misalnya atau di Depok, ya Allah kalau pakai baju rapi bener. Jalan rada dikit aja Bu, baru nyampe balik kerudungan udah gak mana tahu. Asalnya pakai baju abaya mendadak jadi jeans. Bulunya pula yang dipakai. Bulunya jin. Masya Allah, Masya Allah. Kenapa begitu? Kamu gak setia sama Allah Subhanahu wa taala. Giliran suaminya lagi sayang-sayangnya sama dia, udah tuh ibadah berantakan. Begitu tahu kalau suaminya sedang berpaling hati, mendadak jadi solehah. Ada yang begitu? Mana orangnya? Setialah kepada Allah, setialah kepada Allah. Kayak Nabi Muhammad, saat menang setia, saat kalah setia, saat dicinta orang setia, saat dibenci orang setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi punya kesetiaan utuh dan juga Nabi Muhammad setia kepada kita umatnya. Kayak yang tadi saya bilang, Nabi itu begitu dibilangin cucumu mati diracun, yang satu cucumu mati dipenggal kepala, yang satu Nabi langsung bilang raditu billahi robba. Tapi begitu dibilang, ya Muhammad, aku menerima, kata Allah, aku menerima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 tahun sebelum meninggal dunia. Misalnya ada orang hidupnya gak benar, tapi jelang 1 tahun mau meninggal, hidupnya jadi benar, diterima. Tapi kalau baru berapa bulan benar, baik, meninggal dunia gak diterima. Apakah Nabi Muhammad bilang raditu billahi robba, iya ya Allah terserah engkau? Enggak. Nabi Muhammad bilang, ya Allah zidli ummati, tambahkan buat umatku
Ada yang baru baik sebulan, 2 bulan meninggal. Kalau engkau tolak siapa untuk mereka ya Allah? Kesihanilah umat saya ya Allah. Allah bilang, Muhammad, aku terima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 bulan sebelum meninggal dunia. Ada orang tukang zina, ada orang tukang mabok, ada orang suka renten, ada orang ngambil punyanya orang lain, haknya orang lain, ada orang suka jahat sama orang lain. Taubat, dia balik-balikin haknya orang lain sama dia, dia minta maaf sama orang lain. Belum sebulan dari itu dia meninggal dunia, gak diterima taubatnya. Tapi kalau udah lewat 1 bulan, terima taubatnya. Apa kata Nabi Muhammad? Allahumma zidli ummati. Tambahin ya Allah buat umat saya. Tambahin dong ya Allah. Kesian, umat saya tuh ada yang baru baik seminggu. Kalau dia meninggal dunia, engkau tidak menerima kecuali sebulan. Kesian umat saya ya Allah. Kesian umat saya. Allah bilang, wahai Muhammad, aku terima dari taubat umatmu jika dia bertaubat, jika mereka bertaubat 1 minggu sebelum meninggal dunia. Nabi Muhammad bilang, ya Allah tambahin lagi ya Allah, tambahin lagi buat umat saya ya Allah. Protes, minta, terus minta Nabi Muhammad. Selagi itu untuk umatnya. Nabi Muhammad bilang, tambahkan buat umat saya ya Allah. Ada yang baru bertaubat sehari 2 hari. Kalau enggak diterima kecuali sampai seminggu, keburu mati ntar gimana, kesian umat saya ya Allah, kesian. Allah bilang, Muhammad, aku terima taubat umatmu jika mereka bertaubat sehari sebelum meninggal dunia. Ya Allah tambahkan lagi buat umatku ya Allah. Ada yang baru bertaubat sejam 2 jam. Kalau engkau enggak terima taubatnya, kesian umat saya ya Allah, kesian umat saya ya Allah. Wahai Muhammad, aku terima taubat umatmu jika mereka bertaubat 1 jam sebelum meninggal dunia. Cukup? Enggak. Nabi Muhammad mencintai kita, membela kita sampai titik terakhir. Kata Nabi Muhammad, tambahin lagi ya Allah. Ada yang bertaubat beberapa menit sebelum datang ajal menjemputnya. Terimalah umatku ya Allah, terimalah umatku. Allah bilang, Muhammad, aku terima taubat umatmu selagi mereka bertaubat sebelum datang ajal menjemputnya. Ya Allah tambahin lagi buat umat saya Allah. Allah bilang, khusus buat umatmu, wahai Nabi Muhammad, khusus buat umatmu. Aku terima taubatnya selagi mereka bertaubat, selagi nafasnya masih belum sampai di tenggorokan. Selagi nafasnya belum sampai di tenggorokan. Makanya kalau ibu-ibu adik-adik baca Quran, ada di dalamnya cerita tentang Fir'aun. Fir'aun itu tenggelam di Laut Merah. Masih lagi tenggelam, masih bisa ngomong, masih bisa berenang. Dia bilang, amantu bi Rabbi Harun wa Musa. Aku bertaubat, aku beriman kepada Tuhannya Harun, aku beriman kepada Tuhannya Musa. Belum sakaratul maut bu, masih bisa berenang kok. Nafasnya belum sampai di tenggorokan. Belum datang ajal. Apa kata Allah? Al-an wa qad asaita min qabl. Sekarang banget nih on. Sekarang banget kamu mau taubat. Wa qad asaita min qabl. Sebelumnya bertahun-tahun kamu
bermaksiat kepadaku, durhaka padaku, sekarang banget kamu baru mau taubat, tidak aku terima taubatmu. Para ulama mengatakan karena Fir'aun bukan umatnya Nabi Muhammad. Kalau aja Fir'aun umatnya Nabi Muhammad, masih akan diterima taubatnya. Sebab nafasnya belum sampai di tenggorokan. Nabi kalau urusannya buat kita, keselamatannya kita, kebaikannya kita, dibelain sama Nabi sampai titik terakhir. Ada hadis Nabi Muhammad bilang, khuyyirtu baina an yadkhul nisfa ummati ilal jannah wa baina syafa'ah fakhtartu syafa'ah. Aku diberi pilihan sama Allah, mauan setengah umat masuk surga atau syafaat, aku memilih syafaat. Allah bilang, Muhammad, gimana kalau setengah umatmu masuk surga atau kamu aku kasih syafaat? Syafaat ya Allah. Muhammad, gimana kalau 2/3 umatmu masuk surga? Atau syafaat? Syafaat ya Allah. Muhammad, gimana kalau 3/4 umatmu masuk surga? Atau syafaat? Nabi Muhammad bilang, syafaat ya Allah. Kenapa gitu Muhammad? Ya Allah, kalau yang masuk surga umat saya cuma setengah doang ya Allah. Yang setengahnya lagi kesian nasibnya ya Allah. Kalau engkau masukkan umat saya 2/3-nya ke dalam surga, yang 1/3-nya kesian ya Allah. Siapa untuk mereka? Man lahum ya Rabb. Siapa yang bisa nyelamatin mereka? Ya Allah, kalau yang masuk dalam surga 3/4, yang 1/4-nya tuh kan kesian ya Allah. Man lahum, siapa untuk mereka? Nabi Muhammad tetap milihnya syafaat. Biar kenapa? Biar bisa menyelamatkan umatnya semuanya masuk ke dalam surga. Makanya Bu, ini saya kasih tahu nih. Asal kamu sampai mati jadi umatnya Nabi Muhammad. Asal mati kamu jadi umatnya Nabi Muhammad, kamu bakal selamat dan masuk dalam surga. Walaupun kadang-kadang karena dosa-dosa nyangkut dulu di neraka. Tapi ujungnya bakal masuk dalam surga. Syaratnya sampai mati jadi umatnya Nabi Muhammad. Ini Bu, kabar gembira sekaligus juga kabar duka. Ini Dek, yang saya sedang bicarakan ini kabar gembira sekaligus juga kabar duka. Kabar gembiranya adalah walaupun dosa kamu kayak gimana gedenya, walaupun masa lalu kamu kayak gimana suramnya, kelabunya, walaupun salah kamu sampai kayak gunung sekalipun, selagi kamu mati bawa iman, selagi kamu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada akhirnya kamu akan selamat juga. Yang disebutkan dalam kitab Maulid Ad-Dibai, thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Allahumma ij'alna minhum, amin. Umatnya Nabi itu kebagi 3 bagian. Ada 1/3-nya masuk surga tanpa hisab.
para wali, orang-orang soleh yang benar-benar soleh, ibadah aja hidupnya nggak kenal dosa. Tuh, kelompok pertama umatnya Nabi Muhammad. Kalau saya lihat-liatin di sini kagak ada nih yang masuk nih. Dosanya udah pada banyak semua ini mah. Betul? Emang ada Ustazah orang hidup nggak punya dosa? Banyak. Kan bukan Nabi Ustazah, kalau Nabi maksum. Bu, Nabi maksum, wali mahfud. Wali mahfud. Ada banyak wali-walinya Allah yang terjaga. Katanya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir alaihi ridwanullah, ma fa'altu makruhan wala hamamtu bifi'il makruh. Sepanjang hidup saya di dunia, saya enggak pernah ngerjain barang makruh dan tidak pernah tertarik mengerjakan perkara makruh, apalagi haram. Yang makruh aja ada. Bukan karena kamu banyak dosanya, kamu pikir semua orang di atas muka bumi banyak semua dosanya. Enggak gitu. Enggak gitu. Ada orang-orang yang masuk dalam thuluthun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Sepertiga umatnya Nabi Muhammad masuk surga tanpa hisab. Guru saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Gurunya Habib Abdullah, Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar pernah mengatakan tentang Habib Umar, hadzal fata ma ya'rif tariqal ma'siyah. Pemuda ini, yaitu Habib Umar bin Hafid, enggak ngerti caranya bikin dosa. Habib Umar enggak ngerti caranya bikin dosa. Gimana mau ngerjainnya, caranya aja enggak ngerti bikin dosa tuh, Bu. Masya Allah. Ada kelompok orang umatnya Nabi Muhammad enggak ngerjain dosa sehingga kelak akan masuk surga enggak pakai ditanya. Masuk surga tanpa sensor. Masuk surga kelas VVIP. Ada. Terus thuluthun ya'tuna bidunubin wa khataya fayufaru lahum. Kelompok yang kedua punya dosa, punya pahala. Dosanya sedikit, pahalanya ngapusin dosa-dosanya. Katanya Allah, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan bisa ngapusin dosa-dosa. Jadi sebelum mati itu udah dosanya udah kehapusan semuanya. Karena banyaknya pahala yang dia kerjakan dan dosanya hanya sedikit. Jadinya pahalanya ngapusin dosa-dosanya. Kelompok kedua, kita berharap nih Bu nih, andai pun gak jadi kelompok yang pertama, mudah-mudahan sekurangnya jadi kelompok yang kedua. Amin. Makanya nih yang masih suka ngerjain dosa, yuk waktunya hadir maulid, waktunya taubat. Waktunya hadir maulid, waktunya memperbaharui niat. Ya Allah, saya niat istiqomah di jalan-Mu. Ya Allah, saya kepengen ninggalin dosa-dosa yang selama ini saya kerjakan ya Allah. Kelompok kedua. Kelompok ketiga, thuluthun ya'tuna bidhunubin wa khataya 'idham. Fayaqul, Allah berkata, fazinuhum. Katanya para malaikat, Allah bilang timbang amal perbuatannya. Timbang dosanya berapa, amal ibadahnya berapa. Katanya para malaikat, wajadnahum asrafu ala anfusihim wa wajadna a'malahum minad dunubi ka'amthalil jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Allah bilang coba timbang tuh. Kayaknya dosanya banyak. Tapi barangkali ada pahalanya, timbang. Ya Allah, gimana mau ditimbang, kata para malaikat. Kenapa emang? Dia punyanya dosa doang ya Allah. Timbangkan satu dosa, satu pahala. Nah ini yang dia bawa dosa semuanya ya Allah. Gak punya pahala. Pahalanya udah habis kena dosa-dosanya ya Allah. Apa tuh? Dosa yang suka ngilangin pahala, hasud. Al-hasad haliqatuddin, kata Nabi Muhammad. Hasud gak seneng orang lain seneng. Susah kalau orang lain seneng. Seneng kalau orang lain susah. Itu hasud. Tetangga naikin rumah, naikin bangunan, dia naik tensinya. Tetangga naik mobil baru, Bu. Beli mobil baru dinaikin. Dia naik ambulan ke rumah sakit. Hasud, hati-hati. Hati-hati, bahaya sifat hasud. Haliqatuddin, pencukur agama. Agama habis kena sifat hasud. Na'udzubillah. Kita mesti pinter-pinter jaga hati nih. Jangan sampai ada rasa senang ketika orang lain ketimpa musibah. Hati-hati. Jangan sampai ada rasa senang ketika orang lain tertimpa musibah. Jangan sampai ada rasa susah kalau orang lain dapat kesenangan. Mudah-mudahan Allah jaga hati kita. Amin. Katanya malaikat, ya Allah mau ditimbang gimana semuanya dosa. Gak ada pahala sama sekali. Gak ada ya Allah. Ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa yashhaduna anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja ya Allah, matinya bawa iman. Matinya Tuhannya adalah Engkau ya Allah, nabinya adalah Nabi Muhammad. Dosa semua yang dia bawa, tapi iman di hatinya dia punya ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La ja'altu man akhlasali bisyahadati kaman kadzababi adkhiluhumul jannata birahmati. Allah bilang selagi matinya bawa iman, selagi matinya tetap jadi umat Nabi Muhammad, ya udah di neraka lah sebentar-sebentaran ngapusin dosanya. Kemudian bawa dia, masukkan mereka ke dalam surga. Tuh umatnya Nabi Muhammad. Kabar gembira tuh. Kabar gembira. Dosa sebanyak apapun, asal mati bawa iman, masih mungkin untuk di akhiratnya selamat. Masih mungkin untuk satu hari nanti Allah mati jadi umat Nabi Muhammad. Mati jadi umat Nabi Muhammad. Kabar buruknya, tidak saya, tidak kamu, Bu, Kak, Dek, Nak. Walaupun kamu anaknya siapa, walaupun kamu muridnya siapa, walaupun kamu ibunya siapa, tidak ada siapapun di antara kita yang sudah mendapatkan jaminan pasti akan selamat, akan mati bawa iman, akan mati sebagai umat Nabi Muhammad. Jangan main-main, jangan main-main. Bisa apa kamu
kalau Allah sampai cabut iman sesaat sebelum kematianmu? Bisa apa? Bisa apa kamu? Kalau sampai Allah Subhanahu wa taala tak berkenan menerimamu, kemudian Allah marah padamu, dicabutnya iman yang telah dikaruniakan di dalam hatimu, sehingga kamu mati tidak sebagai hamba Allah, kamu mati bukan sebagai umatnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sayang kepada umatnya sangat. Nabi Muhammad cinta kepada umatnya banget. Teman-teman saudara sekalian, tapi siapa yang pernah bisa menjamin bahwa kamu di saat mati tetap jadi umatnya Nabi Muhammad? Emang ada ustazah yang hidupnya sebagai umat Nabi Muhammad, matinya enggak? Banyak teman-teman, banyak. 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 Sebabnya kenapa ustazah? Saya kasih tahu. Sebab yang terbesarnya adalah karena mereka mencintai dunia lebih daripada cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ya ghadana ya ashana yuhawiluhum an jihatil kiblah. Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ada orang bu tinggal di lingkungan umat Islam. Dia kerjaannya suka nyuriin kafan. Akhirnya taubat. Dia cerita sama Imam Hasan Al-Basri. Dia bilang, Imam, saya ini udah gali 300 kuburan orang Islam. Imam tahu, ketika saya gali kubur mereka, yang ngadep ke arah kiblat cuma 3. Sisanya 297. Ketika di dalam kubur Allah palingkan arahnya, enggak lagi menghadap ke arah kiblat karena dianggap bukan muslim di sisi Allah, bukan mukmin di sisi Allah, bukan lagi umatnya Nabi Muhammad. Dari 300 yang berhasil mati sampai bawa iman cuma 3 orang Islam. Yakin kamu sampai mati jadi umatnya Nabi Muhammad? Kabar buruk nih buat kita. Kabar buruk buat saya, buat kamu, buat kita semuanya. Ketika ditanya kepada Imam Hasan Al-Basri, kira-kira apa sebabnya ya Imam, engkau kan seorang waliullah, murid terbaiknya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan Al-Basri, anak susunya Sayyidah Salamah, istrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu adalah anak budaknya Salamah. Satu hari dia lagi masih nyusuin anaknya, ibunya disuruh sama Sayyidah Salamah, pergi deh, saya lagi ada keperluan, pergilah ke pasar belikan saya ini. Anak bayi nih, Sayyidina Hasan Al-Basri, sesudah wafatnya Nabi ya, nangis kejer, pengen air susu ibunya. Ibunya lagi pergi, disuruh Sayyidah Salamah. Sama Sayyidah Salamah disusuin, sampai tidur. Bangun tidur, emaknya belum datang juga, disusuin lagi sama Sayyidah Salamah. Sampai ibunya datang, lah pinter banget anak saya, udah tidur aja nih, lapar pasti, belum saya susuin. Salamah diem aja. Habis itu kemudian dia bangun, disusuin sama ibunya, gak mau. Dia bilang, kenapa ya nih anak saya, sekarang saya susuin malah dia gak mau. Kata Salamah, karena tadi saya sudah menyusui dia.
Kok bisa keluar air susumu Tuhan? Sayyidah Salamah waktu itu udah berusia teman-teman, udah umur. Udah mungkin 60-70an tahun. Dan udah gak punya anak kecil. Beliau jandanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih, Sayyidina Hasan Al-Basri ketika ditanya, kenapa 300 orang Islam yang ngadep ke arah kiblat cuma 3 orang, sisanya 297 tidak berhasil membawa keimanan di saat kematiannya? Katanya Sayyidina Hasan Al-Basri, ya ghadana ya asyana yuhawwiluhum an jihatil kiblah. Karena mereka sepanjang hidup kerjaannya cuman mikir, ntar saya makan siang apaan, makan malam apaan. Yang dipikirin urusan perutnya mulu. Yang dipikirin tentang dirinya aja. Enggak pernah jadi pikiran apakah Allah ridho padanya atau tidak. Enggak jadi pikiran apakah Allah memandangnya dengan penuh kasih sayang ataukah dengan penuh kemurkaan. Dia tidak lagi bertuhankan Allah, melainkan bertuhankan hawa nafsunya sendiri. Saya ketika dengar hadis ini, adab sama Allah. Kita sibuk memikirkan urusan rejeki yang padahal rejeki itu sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan marah-marahin suami hanya karena urusan dia nggak bisa datengin rejeki buat kita. Hanya karena nggak bisa bawain uang buat kita. Kemudian kita marah-marah. Atau bahkan ada di antara kita ibu-ibu yang menilai anaknya, kalau kamu bisa ngasih duit sama saya, anak saya berbakti. Kalau kamu nggak bisa ngasih uang sama saya, berarti kamu adalah anak yang durhaka. Menilai kedurhakaan ataupun kebaikan anak hanya dari soal urusan uang, di mana imanmu? Di mana imanmu? Saudariku sekalian, Allah tersinggung sama orang-orang yang urusan rezeki yang udah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, kelabakan aja hatinya, blingsatan aja hatinya. Siapapun yang bisa mendatangkan duit buat dia dihormatin. Tapi siapa yang gak bisa mendatangkan kepentingannya dia rendahkan, dia remehkan. Yang semacam ini Allah sangat mungkin untuk tersinggung hingga kemudian Allah cabut iman yang telah dianugerahkan dalam hatinya. Hati-hati, hati-hati. Kita hanya minta pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tetapkan iman Islam di hati kami ya Allah. Makanya Bu, para ulama itu kalau ditanya hajat mereka yang paling besar, enggak lain enggak bukan mereka punya hajat mati bawa iman. Ini yang disebut dengan nama husnul khatimah. Mati bawa iman. Jadi doanya Nabi Bu, Nabi. Iman adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada dia, kepada Nabi tersebut. Tapi segitunya Nabi aja takut kalau sampai mati gak bawa iman. Doanya Nabi Yusuf alaihissalam, tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Ya Allah, matikan saya sebagai orang Islam, matikan saya sebagai orang Islam, kumpulkan saya dengan orang-orang soleh. Padahal Nabi, para walinya Allah Subhanahu wa taala pun demikian. Nabi Ibrahim pesannya kepada anaknya,
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku, cucu-cucuku, jangan mati kecuali sebagai orang Islam. Berusahalah mempertahankan iman Islam sedaya upaya biar kalian matinya bawa iman. Ibu tahu, anaknya Nabi Ibrahim bukan ahli maksiat. Anaknya Nabi Ibrahim tuh nabi-nabinya Allah. Beliau punya anak dua, Ishak nabinya Allah, Ismail nabinya Allah. Beliau punya cucu, nabi-nabinya Allah Subhanahu wa taala. Segitunya ibu-ibu sekalian. Nabi Ibrahim pesan kepada anak cucunya, jangan sampai mati nggak bawa iman. Bu, Imam Al-Haddad alaihi ridwanallah. Imam Al-Haddad ada salah satu qasidahnya, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari, fadu'ai wabtihali syahidun li biftiga sirri ad'u fi yasari wa asari, ana abdun sara fakhri dimna fagri wattirari, qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari. Di antara bait syairnya beliau bilang, hajatan fin nafsi ya rab faqdiha ya khaira qadi, wa arih sirri wa qalbi min ladaha wasyawadi. Hajatan fin nafsi ya Rabb faqdiha ya khaira qadi. Ya Allah, satu hajat saya tolong kabulin ya Allah. Saya cuma minta satu aja deh ya Allah. Hajat saya ini cuma satu kata beliau. Enggak ada hajat lain ya Allah. Cuma satu hajat saya. Faqdiha, kabulin hajat saya ya Allah. Kabulin hajat saya ya Allah. Muridnya nanya, Syekh Habib, apa yang kau maksudkan dengan hajatmu yang satu itu Habib? Kau minta apa sama Allah? Satu hajatmu ini aja, cuman satu hajatmu ini apa? Apakah itu adalah pertemuan agungmu dengan Nabi Muhammad? Apakah itu adalah pertemuan agungmu memandang kepada Allah Subhanahu wa taala, berjumpa dengan Allah? Apa Habib hajatmu itu? Surga Firdaus tertinggikah? Imamul Haddad menunduk kemudian menjawab, hajati an amuta ala husnil khatimah. Hajat saya cuma satu, saya pengen matinya husnul khatimah. Saya takut iman tercabut dari dalam hati saya sebelum kematian saya. Imamul Haddad ini Bu, yang bikin Ratib Haddad. Imamul Haddad ini Dek, yang setiap pagi kabarnya sholat sunnahnya di setiap masjid 10 rakaat, 10 rakaat, 10 rakaat. Ada 10 masjid, 20 masjid yang dia datengin sehingga setiap pagi sudah 200 rakaat sholat sunnah. Hajat saya cuma satu. Saya takut mati nggak bawa iman. Saya minta sama Allah biar mati bawa husnul khatimah. Kata beliau semacam itu. Jadi kamu harus tahu, nggak pernah ada jaminan
bagimu, bagiku. Untuk mati bawa iman gak ada jaminannya, gak ada jaminannya. Anak siapapun kamu gak ada jaminannya. Saya kasih tahu, anak siapapun kamu gak ada jaminannya. Istrinya siapapun kamu gak ada jaminannya. Kamu mau jadi mertuanya siapa, mau jadi ibunya siapa, gak pernah ada jaminan atas hal tersebut. Allah punya hak untuk mencabut iman dari dalam hatimu. Allah punya hak mutlak. Allah punya hak mutlak untuk menetapkan kamu atau mencabut iman di dalam hatimu. Makanya teman-teman saudariku sekalian, kita berharap yangnya Nabi Muhammad itu memang luas tak terbatas. Kita berharap mudah-mudahan tetap jadi umatnya Nabi Muhammad sampai kita mati. Jadi gimana caranya Ustazah nih? Ikhtiarnya apa? Menuju husnul khatimah. Ikhtiarnya, satu, kama ta'ish tamut. Seperti mana kamu mati, seperti mana kamu hidup, seperti itu pula kamu akan mati. Orang hanya akan mati dengan kebiasaan dia hidup. Kebiasaan kamu apa? Kebiasaan kamu apa? Kalau kamu punya kebiasaan, terutama kebiasaan hati. Kalau kamu punya kebiasaan hatimu benci sama orang, jangan salahin siapa-siapa. Mati bawa kebencian di dalam hatimu. Tapi kalau kamu punya kebiasaan cinta sama orang, sayang sama orang, baik sama semua orang. Kalau kamu punya kebiasaan bahasanya bagus, tingkahnya bagus, insya Allah kamu mati juga dalam keadaan yang bagus. Orang yang banyak baca Qur'annya, banyak yang meninggal dunia saat membaca Al-Quran. Orang yang banyak belajarnya, banyak yang meninggal dunia saat dia dalam keadaan belajar. Ibu-ibu saudaraku sekalian yang saya muliakan, pengen mati bawa iman, maka pastikan iman tersebut selalu ada di dalam hatimu. Jangan terlampau cinta sama dunia. Minta sama Allah, ya Allah, ilangin ya Allah cinta saya sama dunia gini-gini amat ya Allah. Ilangin ya Allah. Ilangin ya Allah. Kok segininya saya ya Allah mau urusan duit ya Allah. Malu ya Allah, maaf ya Allah, maaf. Satu, tetepin taat. Dua, jangan terlampau cinta dunia. Tiga, tinggalin dosa. Karena saya baca di kitabnya Imam Ghazali di Ihya, Asbab maut ala su'il khatimah. Sebab mati dalam keadaan iman tercabut. Banyak bu. Di antaranya orang yang terbiasa ghibah, ngomongin aib orang. Ya Allah, mana sering banget kita kan kayak begini nih. Mudah-mudahan Allah ampuni insya Allah. Mudah-mudahan Allah bimbing insya Allah. Minta terus bimbingan Allah SWT. Kata Sayyidina Ibrahim bin Adham, jangan ngarep mati husnul khatimah kalau kamu membiarkan lisanmu membuka-buka aib orang, kebiasaan lisanmu ngomong-ngomongin aibnya orang. Jangan ngarep mati husnul khatimah, kata beliau. Ya Allah, serem benar, serem benar. Salah satu sebab mati su'ul khatimah atau iman tercabut dari dalam hati, meremehkan sholat. Hati-hati, hati-hati. Udah gak apa-apa deh, ntar aja deh sholatnya gampang. Jangan suka ngegampangin sholat. Sholat itu kamu ngadep sama Allah.
Kalau kamu ngegampangin sholat, kamu ngegampangin Allah. Kalau kamu ngegampangin Allah, takutnya kamu dianggap gampang sama Allah. Kamu meremehkan sholat, kamu dianggap meremehkan Allah. Kalau kamu meremehkan Allah, khawatirnya Allah akan menganggap remeh dirimu. Takutnya Allah jadinya tersinggung sama kamu. Kalau udah Allah tersinggung, Allah bisa dengan mudah mencabut iman yang telah Allah berikan dalam hatimu itu. Hati-hati, hati-hati. Bahkan Bu, ada hadis bunyinya, man jama'a bi ghairi udrin faqad atababan min abwabil kabair. Orang yang suka ngejamak sholat, sholatnya suka dikumpul-kumpulin, duhur ma'asar, maghrib ma'isya bi ghairi udrin, tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat. Timbangan mau ke pasar minggu doang dijamak sholatnya. Timbangan mau kondangan doang dijamak sholatnya. Ibu-ibu sekalian, Nabi Muhammad bilang, siapa yang suka ngumpul-ngumpulin sholat, jamak-jamak sholat tanpa ada alasan yang dibenarkan secara syariat, dia sudah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu dosa-dosa besar. Hati-hati, hati-hati. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Apalagi jangan durhaka sama orang tua. Apalagi kalau sampai orang tuamu nggak ridho, bahaya. Sebab Allah udah berjanji ridallah fi ridal walidin wa sukhtullah fi sukhtil walidin. Ridha Allah terletak pada keridhaan orang tua, murka Allah pun terletak pada kemurkaan orang tua. Jangan. Yang punya suami, jagain suaminya. Bukan dijagain jangan sampai naksir janda belakang rumah, bukan. Bukan. Dijagain hati suaminya. Ya Bu. Sebab Nabi Muhammad pesan, fanduri ilaih fa innama huwa jannatuki wa naruki. Perhatikan bagaimana kamu memperlakukan suamimu, bisa jadi jalan surgamu, bisa jadi jalan neraka bagimu. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya yang paling penting, dua hal nih Bu nih, paling penting. Kamu kalau kepengen iman terjaga sampai mati, jangan ikut-ikutan. Jangan. Takutnya. Ternyata yang kamu omongin, yang kamu tuduh apa-apa itu adalah orang yang punya nilai di sisi Allah, punya nilai di sisi Rasulullah. Kacau hidup kamu nantinya. Serem, takut iman tercabut dari dalam hatimu sebelum kematianmu. Hati-hati. Enggak apa-apa salah mencintai daripada salah membenci. Lebih baik yang mestinya enggak dicinta kamu cinta, masih enggak apa-apa. Daripada yang mestinya kamu ternyata kamu malah benci. Lebih baik keliru mencintai daripada keliru membenci. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang terakhir, kalau kamu kepengen biar sampai mati husnul khotimah, sehingga merasakan kasih sayangnya Nabi Muhammad, merasakan kasih sayangnya Allah, selalulah berdoa, minta kepada Allah agar dimatikan dalam husnul khatimah. Minta terus saja minta. Yuk nih kita mau baca deh doa biar mati kita husnul khatimah. Biar ditetapkan iman Islam di dalam hati kita insya Allah.
Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Li khamsatun udfi biha naral jahimil hatimah, al-Mustafa wal Murtada wabnahuma wa Fatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, husnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah, bijahi walid Fatimah, umnun bihusnil khatimah. Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah, Ya Allah biha, Ya Allah biha, Ya Allah bihusnil khatimah. Fatihah bil qabul. Anna Allah yakhtim ajalana bil husna, Anna Allah yarzuqna husnal khatimah indal maut, bijahin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, birmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'ammi lana muamalat ahlal khair, takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa dhair. Innaka wali kulli khair, mutafaddil bi kulli khair birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, lihatlah semua yang hadir di majelis ini ya Allah. Karuniakan husnul khatimah saat kematiannya ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami semuanya ya Allah. Tetapkan iman Islam di dalam hati kami dan seluruh keluarga kami ya Allah. Orang tua kami ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hatinya. Saudara-saudari kami, orang-orang yang kami sayangi. Ya Allah, tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Kami betah jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami senang jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Kami kerasan jadi umat Nabi Muhammad di saat kami hidup. Maka apabila ajal menjemput kami, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Engkau telah memilih kami sebagai umat Nabi Muhammad tanpa kami minta. Ya Allah, yang memberi tanpa diminta. Masakah engkau menolak ketika kami meminta? Kami meminta padamu ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Tetapkan kami sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Sampai kami mati.
sampai kami masuk dalam kubur, sampai kami datang ke mahsyar, sampai kami datang ke hisab, sampai kami datang ke timbangan, sampai kami melewati jembatan. Ya Allah, tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad ya Allah. Walaupun dosanya banyak ya Allah, walaupun akhlaknya buruk ya Allah, walaupun hatinya kotor ya Allah, kami minta padamu, seberapapun besarnya dosa kami, jangan jadikan hukumannya tercabut iman ya Allah. Seperti apapun besarnya dosa kami, jangan jadikan hukumannya tercabut iman dari dalam hati kami ya Allah. Kami mohon padamu ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan ada yang dipecat dari umatnya Nabi Muhammad ya Allah. Jangan ada yang dicabut kenikmatan sebagai umat Nabi Muhammad ya Allah. Biarkan kami hidup sebagai umat Nabi Muhammad sampai kapanpun, dimanapun saja kami berada ya Allah. Rasakan kepada kami syafaat Nabi Muhammad ya Allah. Demi seseorang yang kami rayakan maulidnya pada hari ini dan di hari-hari yang kemarin atau hari-hari yang akan datang. Kami umatnya, ya Allah, demi dia, jangan ada seorang pun di antara kami yang dipecat dari umatnya ya Allah. Untuknya, bukankah Engkau senang memberi kepada Nabi kami Muhammad ya Allah? Jika Engkau matikan kami dalam husnul khatimah, bukankah itu adalah hadiah buat Nabi Muhammad juga? Karena Nabi ingin kami umatnya selamat, maka ya Allah, selamatkanlah kami di saat ajal menjemput kami ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, inilah hajat-hajat kami yang terbesar ya Allah. Maafkan kami yang selama ini lupa meminta kepadamu urusan-urusan dunia belaka. Ya Allah, maafkan kami selama ini kami suka lalai. Kami hanya sibuk dengan urusan dunia kami ya Allah. Saat ini kami memohon kepadamu ya Allah. Tetapkan iman Islam dalam hati kami ya Allah. Tetapkan kami jadi umat Nabi Muhammad sampai kami mati ya Allah. Apabila datang ajal menjemput kami, jadikan kalimat terakhir yang keluar dari lisan kami adalah kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atu insyaallah ta'ala minal aminin alladzina la khaufun alaihim wa la hum yahzanun birahmatika ya arhamar rahimin bijudika ya ajwadal ajwadin innahu waliyyu dzalika wal qadir alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fadli subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Terima kasih atas segala perhatiannya. Masih ada doa penutup. Mohon untuk tidak bangun dulu, biar kita sama-sama duduk di sini sampai dengan majelisnya ditutup. Dari saya, mohon maaf kalau kepanjangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan doa-doa kita diijabah Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Wal afu